Halo Sobat Autotech, kembali lagi bersama saya Vina Munawar di Autotech yang ngomongin tentang teknologi dan juga otomotif. Teknologi jalan terus, hemat energi harus. Nah, bagaimana sih cara untuk hemat energi mulai dari hemat BBM sampai dengan perawatan dan juga dalam berkendara. Nah, pemirsa, kita akan bahas lebih lanjutnya dengan dua narasumber dari dua sisi, yaitu mekanik dan juga trainer. Stay tune ya di Autotech. Om Echa ya? Vin. Ya ampun Om, aku udah cari tadi keliling-keliling nyari Om Echa di mana aja. Udah lama tapi? Oh, udah lumayan sih Om. Udah lumayan. By the way, Sobat Autotech, ini dia ada Om Reza selaku trainer otomotif ya. Apa kabar Om? Hai Om, semuanya. Nah Om, saat ini nih emang lagi geopolitik dunia sudah tidak stabil ya Om, dan juga mengakibatkan ke harga kenaikan BBM. Nah, Betul. mungkin Sobat Autotech di rumah juga penasaran, juga Vina juga penasaran, ada nggak sih Om cara-cara eco driving atau penghematan dalam BBM dalam berkendara itu seperti apa Om? Ada banget dong. Banyak ya pasti tipsnya ya. Ada. Nah Om, biar lebih enak nih, bisa nggak sih Om sambil ajarin aku cara berkendara yang lebih hemat sambil juga kita jalan kali ya, langsung naik Boleh. mobil bareng ya, biar bisa langsung nih. Langsung praktek berarti. Langsung praktek ya Om ya, boleh ya? Cuman jangan marah kalau misalnya Kenapa nanti tuh? lagi di jalan saya koreksi. Oh, nggak apa-apa banget tuh, biar lebih jelas juga ya. Betul. Gimana apa-apa aja tipsnya, dan boleh ya Om, langsung aja ya. Oke. Yuk. Om Echa, sambil kita ngobrolin tadi ya tentang eco driving atau berkendara secara hemat ya. Secara hemat. Enaknya kita sambil jalan kemana nih Om? Ayo kita muter-muter aja daerah Jakarta Selatan. Kan Oke. banyak juga tuh, nanti kita cari tempat-tempat yang macet. Nanti aku kasih tahu. Sambil kita tes banget ya. Ini Vina Iya. yang nyetir ya Om? Oke. Oke, let's go Om. Nah Om Echa, sebagai seorang trainer otomotif ya, kira-kira nih ada nggak sih Om kebiasaan buruk yang mungkin tanpa disadari ya oleh pengendara itu menyebabkan konsumsi BBM yang lebih meningkat atau lebih banyak tuh konsumsi BBM-nya? Karena ini emang sebenarnya saya sebagai pengendara juga bertanya-tanya, dan banyak juga nih big question dari para pengendara mungkin ya. Oke. Ini sorry, kita ambil yang sebelah kiri ya. Karena di lampu Oke. merah kita akan belok kiri. Oke Om. Tapi sebelum kita bicara mengenai bagaimana berkendara yang ekonomis ya, Iya. yang hemat BBM dan sebagainya, yang paling utama adalah kita harus memperhatikan faktor safety dulu, Vin. Oke Om ya. Nah, kalau dikoreksi dikit, untuk megang setirnya juga itu ada caranya. Oh, dari megang setir pun Dari ada megang caranya. setir, ya. Nah, kita Gimana ambil yang tuh, Om? kiri. Nah, untuk megang setirnya, yang pertama itu untuk ibu jari atau Oke. jempol itu nggak boleh menggenggam. Jadi harus selalu begini, nggak boleh meluk ke dalam gitu sih ibu Oh, jarinya. gini ya? Oh, Iya, iya kayak benar. gitu, betul. Oke, itu mungkin tuh banyak, termasuk Vina juga mungkin ya Om, itu nggak ngeh tuh sebenarnya hal-hal kecil seperti itu ya. Ya, itu salah satu faktor safety yang harus kita utamakan sebelum kita berkendara, sebelum kita masuk ke jalanan. Atau salah satunya. Oke. Nah, terus lalu kita harus pegang sisi luar setir. Jadi jangan memegang setir dari sisi dalamnya. Ini udah benar kayak gini. Oke, ini udah bener ya Om. Ini udah benar. Ah. Oke, selanjutnya Om gimana Om? Nah, kalau tadi Vina tanya nih mengenai bagaimana sih cara berkendara yang untuk hemat BBM Iya. atau ekonomis, sebenarnya kalau kebiasaan para pengemudi itu mungkin masih banyak kebiasaan-kebiasaan para pengemudi yang berakibat kepada borosnya pemakaian BBM. Oke, kebiasaan buruk lah ya Om ya. Kebiasaan buruk. Iya. Nah, ini yang kebiasaan akhirnya menjadi budaya gitu. Hmm. Salah satunya, nah mungkin kayak gini nih Vin. Gimana Tadi tuh, kan Om? kita ketemu beberapa kondisi yang agak macet. Nah, kondisi macet itu kadang-kadang kita memaksa kita untuk stop and go. Oke, iya benar. Berhenti, terus jalan Jalan lagi, lagi. berhenti, jalan lagi. Nah,
pemakaian BBM atau konsumsi bahan bakar itu berkaitan banget juga dengan akselerasi dan deselerasi. Oke. Semakin kita mulus, semakin kita stabil jalannya, itu maka BBM akan lebih awet, lebih hemat. Oke, maka dari itu ya Om, sebenarnya kalau kita perjalanan kota yang seringnya macet ya Om, itu konsumsi BBM-nya mungkin lebih banyak ya. Betul. Nah, menyiasatinya adalah ketika kita ketemu jalan-jalan macet, stop and go-nya itu kita urut. Urut tuh harus diurut gimana tuh Om? Harus urut, harus halus. Jadi gini, ada yang namanya akselerasi. Akselerasi adalah penambahan kecepatan. Kemudian ada deselerasi. Deselerasi itu perlambatan kecepatan. Nah, dua-duanya itu harus dilakukan dengan sehalus mungkin. Jadi jangan misal nih, depan udah jalan, terus tiba-tiba kita tekan gas secara mendadak gitu. Nah, itu akan menambah konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Oh, ngegas atau ngerem mendadak gitu ya Om ya? Betul. Terus mau pelan-pelan nih, depan berhenti. Kalau bisa kita udah antisipasi dari jauh, sehingga kita udah angkat gas dulu. Jadi tidak ada pengereman yang secara tiba-tiba atau mendadak. Oke, berarti kita juga sebagai pengendara tuh memang dituntut untuk fokus ya Om. Jadi kita bisa ngelihat tuh dari jauh pengendara-pengendara di depan kita agar tidak terjadi ya pengereman mendadak atau ngegas mendadak tadi ya Om. Ya, jadi sebisa mungkin stabil. Tapi kalaupun kita ketemu jalur yang lumayan padat seperti di ibu kota kan, mana ada yang nggak padat gitu kan. Tinggal kita siasatin dengan bagaimana kita melakukan akselerasi dan deselerasi itu secara halus. Oke, by the way Om, sepertinya ini Vina perlu isi bensin nih Om. Om ada tahu jalan ngisi bensin di mana? Oh, mau isi BBM ya? Iya, BBM. Oke, itu di depan nanti kita akan ketemu simpang lagi, terus kita belok kiri, nanti ada sebelah kiri. Kebetulan itu SPBU langganan saya juga. Oh, Om SPBU, berarti Om mainnya sekitar sini ya Om ya? Mainnya sekitar sini. Dan kita untuk isi bahan bakar juga kan kita harus pilih-pilih tempatnya. Bener Om, karena itu salah satu motor utama penggerak kendaraan kita kan Om? Betul. Iya. Nah Om, Vina juga penasaran nih terkait bahan bakar, karena sebagai orang awam ya, mungkin taunya cuma ron-ronnya doang, ron 292, ron 95, ada Pertamax Turbo dan lain sebagainya. Nanti Om bisa jelasin nggak Om nanti pas di SPBU, apa sih beda-bedanya antara ron-ron ini dan pengaruh apa sih terhadap efisiensi kendaraan kita? Oke. Boleh Om? Boleh. Oke, kita OTW dulu ke sana tuh. Selamat siang, selamat datang di Pertamina. Mau pengisian Pertamax Turbo? Om, ini aku mau tanya nih Om, kalau untuk mobil aku sebenarnya yang pas tuh Pertamax apa sih? Nah, ini mobil kan udah mobil terbaru nih, mobil yang baru dengan sistem injeksi yang modern juga. Dan dia kompresinya tinggi. Jadi yang cocok ini Pertamina RON 95 atau Pertamax Green. Nah, itu Pertamax Green ada Mbak? Ada, berarti Pertamax Green 95. Isinya full? Iya, full ya Mbak. Mesinnya dimatikan dulu ya Kak? Oke, baik. Oke, tunggu sebentar ya. Sampai mau dibuang dalam mobil? Oh, boleh Pak, ini. Ayo, silakan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, ini kita masuk underpass. Oke, kita lewat underpass ini ya. Kita lewat underpass Pondok Indah. Pondok Indah. Om, tapi Om selain bahan bakar minyak atau BBM, apalagi sih yang mempengaruhi efisiensi atau penggunaan BBM dalam mobil itu? Nah, yang tadi saya bilang mengenai service dan maintenance. Oke. Nah, service berkala itu penting juga tuh, Vin. Karena di dalam service berkala kita tuh
ada yang namanya penggantian oli juga jika sudah mencapai kilometernya. Oke, kilometer tertentu ya. Kilometer tertentu. Nah, kalau misalnya kita lewat dari kilometer tertentu tadi, itu akan mengakibatkan keausan daripada mesin, kurangnya kinerja mesin juga pasti berpengaruh sekali tuh sama konsumsi bahan bakar. Dan pemilihan Oke. olinya juga nggak bisa sembarangan, Vin. Oh, ada khususnya lagi ya? Iya, karena kan Oke. tiap-tiap kendaraan tuh sudah ada jenis-jenis olinya, dipilih yang mana yang sesuai dengan mesinnya dia. Iya. Berarti sebagai pengendara juga harus aware ya terhadap hal tersebut ya. Harus aware dan harus smart. Nah ini Vin, kita udah sampai di Anyar Motor, tempatnya Om Obot. Ya. Di sini kalau Vina mau tanya-tanya mengenai apakah performa kendaraan dan performa mesin itu kaitannya betul-betul tuh dengan hemat BBM. Ya. Terus kalau tadi mau ngecek tuh, apakah udah harus ganti oli, terus bagaimana cara pemilihan olinya, bisa di sini. Iya, dan hal tersebut juga sejalan ya Om ya dengan program pemerintah terkait campaign hemat energi. Pemerintah juga Pertamina yang mengkampanye untuk hemat energi di saat-saat seperti ini ya Oh Om ya. banget, sangat berkaitan dan sejalan. Oke. Tapi kita cari nih Om Obotnya mana nih? Duh, mana tuh? Ada dia, Om Obot. Halo. Weh, apa kabar? Halo, Selamat selamat datang kenal, di Om Obot. bengkel Anyar Ini Motor Bintaro. ada Vina. Oke. Nah, nanti Om Obot, Ya. Vina nih mau tanya-tanya mengenai bagaimana sih di saat-saat ini ya, khususnya untuk berkendara yang menghemat BBM, Oh, biar nggak oke. boros. Betul. Terus juga katanya mobilnya nih takutnya udah harus ganti oli. Oh, oke. Iya, nih, Nah, Om. dia nggak tahu nih gimana cara ganti olinya, terus kemudian di mana tempat yang tepat untuk bertanya dan ganti oli. Betul. Nah, ini udah Sama ahlinya ya? sama ahlinya Iya. dari Anyar Motor. Oke, Om Obot, langsung aja ngobrol-ngobrol sama Vina. Boleh. Vin langsung aja mau Om Obot. Oke, siap. Karena saya juga mau ngecek mobil yang lagi dikerjain di sini, di servis Oh, di sini. gitu. Lagi nggak servis di sini juga ya Lagi Om ya? servis ini, Siap, bengkel Om. langganan. Siap. Terima Oke. kasih Om. Oke. Ya, langsung ya. Nah, Om Obot, Ya. apa kabar Om? Baik, baik. Baik, alhamdulillah. Om, saat ini kan memang ketidakpastian geopolitik dunia ya, Ya. yang menyebabkan kenaikan harga BBM dan lain sebagainya. Dan itu juga memicu pemerintah juga Pertamina sendiri untuk campaign hemat energi. Nah, menurut Om sendiri ya, sebelum kita masuk yang lebih teknis nih ya, aku mau tanya dulu, menurut Om, kesadaran pengendara dalam hemat atau bijak energi ini seberapa penting sih Om? Harus sangat penting sekali karena ya sebagai pengendara kan dia juga yang Ya. membayar sekian rupiah untuk bahan bakar yang dia pakai untuk berpergiannya kan. Iya. Jadi memang harus sadar diri, lalu harus mawas diri supaya penggunaan bahan bakar lebih efisien. Namun kalau kita dari sisi teknisnya nih Om, apa sih sebenarnya kesalahan-kesalahan pengendara yang tanpa disadari itu malah membuat BBM semakin boros Om? Oke, biasanya yang tanpa disadari itu adalah gaya mengemudi yang agresif. Oke. Misalnya lampu hijau di traffic light, begitu lampu hijau langsung digas. Oke. Langsung digas, dia mengejar kecepatan tertentu, lalu dia ngeremnya atau berdeselerasinya udah dekat, baru dia ngerem. Itu tanpa disadari itu lebih untuk pemakaian BBM-nya lebih boros. Lebih boros ya. Tadi juga sempat di-mention tuh sama Om Eca terkait stop and go gitu ya. Ya, Jadinya betul. kita namun dari sisi teknis lainnya nih Om ya, selain tadi ada stop and go dan lain sebagainya, tadi juga di-mention sama Om Eca terkait oli ya. Betul. Nah itu apa sih Om hubungannya? Oli itu kan sebagai pelumas mesin ya. Ya. Mesin itu akan bekerja optimal dengan oli yang bagus. Jadi setiap mobil punya spesifikasi oli yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa dipukul rata sama. Oli yang sesuai, oli yang tepat dengan spesifikasinya bikin mesinnya kinerjanya lebih efisien, pergerakannya lebih ringan, emisinya lebih rendah, penggunaan BBM-nya lebih rendah. Oke, jadi kalau olinya nggak tepat dan juga mungkin kalau cewek-cewek mungkin sering lupa ya Om Iya, ganti oli tuh, betul. gimana tuh Om? Nah oli itu ada masa pakainya. Iya. Jadi beberapa pabrikan rekomendasinya ada yang di 10.000 km. Tapi kalau di tempat kita lebih rekomen di 5.000 km. Jadi setiap 5.000 km itu sebaiknya dilakukan penggantian oli. Kenapa kita bikin di 5.000 km? Karena jalanan di Jakarta ini kan macetnya parah. Iya. Jadi mesin nyalanya tuh hour meternya lebih banyak ketimbang odometernya. Gitu. Jadi usia olinya viskositasnya tuh bisa lebih cepat habis ketimbang
penggunaan mungkin kalau kita di luar negeri yang jalanannya lancar, itu di 10.000 km pun masih oke gitu. Sebenarnya masih oke ya. Jadi emang kalau di Jakarta itu harus disesuaikan lagi ya, Betul. tidak melulu mengikuti tadi standar yang biasanya di kota-kota lain mungkin Iya, ya. di kota-kota lain pun juga begitu. Jadi misalkan kayak di kota yang jalan trafficnya lancar-lancar aja ya mungkin pakai oli 10.000 kilo masih oke. Masih aman. Tapi kalau kota-kota metropolitan misalkan kayak Jakarta, Medan, Bali yang macetnya terbilang parah ya Iya. sebaiknya memang di 5.000 km diganti. Di 5.000 diganti. Oli mesinnya. Itu dalam pemilihan olinya ada kayak ada ini khusus nggak sih Om? Untuk Ada. mobil apa gitu? Ada. Setiap mobil itu kan karena mesinnya berbeda-beda. Iya. Jadi setiap mobil punya spesifikasi oli yang berbeda. Mobil-mobil baru itu sekarang dengan tingkat kerapatan komponen yang lebih presisi itu butuh oli yang lebih encer. Oke. Kalau kita lihat di oli itu kan ada angka di depan, misalkan gini ada angka 0W/20 atau 5W/30. Iya. Semakin kecil angka depannya itu olinya semakin encer. Oli tersebut yang dibutuhkan oleh mesin-mesin zaman sekarang. Oh gitu. Gitu. Berarti ada jenis-jenisnya juga untuk spesifik mobil-mobil apa Jadi ya? rata-rata mobil baru itu penggunaannya sekarang di 0W20 atau 5W30. Umumnya yang mobil-mobil baru ada di situ, range penggunaan viskositas olinya. Oke, namun secara teknis nih ya Om, banyak juga mungkin pertanyaan masyarakat ya terkait mobil matic versus mobil manual. Mobil apa sih Om yang lebih boros? Mobil matic atau manual mana yang lebih boros? Hmm, Sebenarnya sama aja, sama aja. tergantung kembali gimana si pengendaranya. Jadi kalau kita bawanya nggak agresif, kita cruising di RPM-nya RPM rendah untuk dalam kota lari 40, 50, Iya. cruising di RPM rendah, mobil matic, mobil manual pun konsumsinya mirip-mirip kok. Mirip, jadi nggak terlalu signifikan Iya, sebenarnya jadi ya. lagi mau apapun transmisinya otomatis, CVT, manual, DSG itu kembali ke pengemudinya. Kembali lagi ke pengemudinya, gaya berkendaranya Betul, ya. gaya gimana? berkendaranya yang harus dikontrol supaya pemakaian bahan bakarnya lebih efisien. Oke, itu penting ya Om gaya Iya. berkendaranya. Namun sebenarnya kalau dari sisi lainnya nih Om ya seperti aksesoris atau nggak velg gitu-gitu ya, Iya. itu ngaruh nggak sih Om sebenarnya ke BBM? Ada pengaruhnya. Jadi kayak velg, spesifikasi pabrikan ini kan sudah dihitung. Iya. Lingkar diameter velgnya, beban velgnya dengan lingkar diameter bannya. Iya. Kalau misalkan di expander ini kan velg standarnya ring 15 atau ring 16. Mungkin ada orang ganti ke ring 18, 19 secara tampilan lebih keren, tapi bobot dari velg itu lebih berat pasti dibanding velg standarnya. Oh. Nah, bobot salah satu velg yang lebih berat dikali 4 velg itu otomatis akan jadi sebuah berat yang cukup signifikan. Gitu. Jadi untuk kerja mesin, kerja rem pun juga berat. Jadi pergantian velg itu sebaiknya disesuaikan dengan rekomendasinya. Biasanya maksimal naik 2 step. Jadi misalkan standar mobilnya ring 15, naiknya ke ring 17. Oh gitu. Nah, dan bannya dituruninnya pun 2 step. Jadi 185, 65, 15 kalau mau pakai velg 17, jadi paling 205, 55 atau 50, 17. Jadi lingkar total diameternya tidak berubah. Iya. Langkah mobilnya untuk bergerak juga jadi effortnya tidak berubah sama gitu. Nah, oke. Jadi buat sobat Autotech mungkin selain memikirkan estetika ya, tapi Ya. juga dipikirkan secara teknisnya tuh Betul. agar penggunaan BBM-nya juga tidak boros juga. Ya. Nah Om, kalau kita tadi kan udah banyak nih ya ngomongin terkait velg, aksesoris dan lain-lain. Cuman secara apa ya kalau kita let's say teknis banget nih itu yang kita omongin tadi itu seberapa persen sih pengaruhnya terhadap BBM? Bisa dibilang 50% pemakaian BBM efisien itu dari perawatan mobil dan gaya berkendaranya. Oh, Sisanya gitu. lagi ya mungkin kondisi jalan yang selalu nggak bisa ditebak. Iya. Berarti itu besar juga ya pengaruhnya ya Sangat terhadap besar. BBM kita Iya. konsumsi ya. Nah kalau misalkan dari kendaraannya nih yang kurang optimal, nah apakah BBM yang kita pakai jadi kurang maksimal juga Om? Kendaraannya kurang optimal dalam arti mungkin nggak pernah diservis gitu kali ya. Ya. Ya, kalau itu sangat berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar yang akan lebih boros pasti, akan lebih banyak makan bahan bakar. Biasanya bisa dibaca di layar MID-nya tuh di multi information display-nya kan ada 7,5 km per liter atau 10,5 km per liter. Biasanya mobil semakin nggak dirawat, angka itu akan semakin kecil. Otomatis Oke. jadi mobil itu bisa dibilang lebih boros dari seharusnya. Nah terus apa nih Om? Perawatan apa nih yang sering mungkin dilupakan pengendara yang ternyata emang berdampak besar terhadap efisiensi atau efisiensi dari BBM tersebut? Perawatannya adalah ya servis berkala.
Untuk mencapai pembakaran yang optimal, itu kan ada udara, ada api, ada bahan bakar. Nah, suplai ketiga itu harus sama. Jadi kebutuhannya itu harus saling menyesuaikan. Ada salah satu yang tidak sesuai, otomatis bikin pembakaran jadi nggak optimal. Disitulah yang namanya orang bilang, kok mobil rasanya boros, nggak ada tenaga, kayak gitu. Jadi itu belum tentu dari mobilnya yang boros ya, tapi dari cara kita merawatnya mungkin belum maksimal. Betul, karena setiap mobil dari barunya, dari pabrikannya spesifikasinya sudah dirancang sedemikian rupa agar lebih efisien dalam pemakaian. Oke, tadi Om bilang terkait velg ya Om. Ya. Nah kalau dari tekanan bannya gimana Om? Karena suka kan kita pengendara suka nggak terlalu merhatiin ya betul. Om. Itu gimana tuh Nah, ini dampaknya juga, ke konsumsi BBM? Iya betul, ini juga sering banget terjadi di Indonesia ya. Rata-rata orang nggak terlalu peduli dengan tekanan angin ban. Padahal di setiap mobil itu di bagian pilar kanan atau di bagian kap mesin itu ada stiker rekomendasi tekanan angin dari pabrikan. Ada yang di 32 PSI, ada yang di 30, ada yang di 33, masing-masing mobil berbeda karena ukuran bannya beda-beda. Nah, itu yang harus selalu disesuaikan, harus diingat. Gitu karena tekanannya terlalu rendah, rolling resistant bannya jadi berat, mobilnya pun jadi lebih berat. Tekanannya terlalu tinggi, mobilnya jadi terasa lebih keras. Oke, jadi semua banyak hal tuh dalam mobil tuh berpengaruh sebenarnya ya Om ya. Terus dari filter udara gimana Om? Filter udara, terus ada juga busi ya, busi, oli, itu pengaruhnya gimana tuh Om? Nah, itu sangat berpengaruh. Tadi yang saya bilang, untuk tercipta sebuah pembakaran mesin itu butuh api, udara, dan bahan bakar. Api itu datangnya dari busi. Busi, kalau dia memantik apinya sudah tidak bagus, otomatis apinya kecil. Apinya kecil ditolerir oleh suplai bensin yang lebih besar, supaya mesinnya nggak mati. Lalu sebaliknya, bahan bakarnya jelek, apinya bagus, debit udara yang masuk pun kotor karena filter udaranya kotor. Sama, jadi bensinnya pun jadi diperbanyak otomatis. Mesin ini selalu menjaga, apalagi mobil sekarang, mobil pinter dengan sistem elektronik yang serba canggih, sistem menjaga agar mobil kalau bisa jangan sampai mati di jalan. Gitu. Jadi gimana caranya mobil ini tetap harus bisa jalan. Gitu. Ya konsekuensinya kalau ada yang nggak beres, jadi lebih boros bahan bakarnya. Lebih boros ya. Tapi Om kalau misalkan let's say ya mobilnya jarang diservis nih Om, itu pengaruhnya berapa persen Om ke BBM, konsumsi BBM? Mobil yang jarang diservis dan sering dipakai hampir setiap hari itu sangat berpengaruh terhadap konsumsi BBM. Bisa 80-90%. Itu pasti konsumsi BBM-nya nggak efisien. Nggak efisien. Besar juga ya Om, 80-90%. Nah Om, jadi kalau misalkan kita udah merawat mobil nih, cuman kan jalanan ibu kota seperti kita tahu kan macet tuh. Om ada tips nggak sih cara biar efektif banget konsumsi BBM kita di jalan yang macet? Ya itu nyetirnya santai, jangan agresif. Lalu kita juga harus bisa baca situasi. Kita nyetir ini kan kita nggak bisa cuma ngeliat mobil yang depan, kita harus lihat mobil yang depannya lagi. Jadi misalnya mobil yang depannya lagi udah ngerem, ya kita juga harus siap-siap ngerem supaya kita ngeremnya itu jadi bukan yang agresif. Untuk ngegas pun juga gitu. Saat kita di lampu merah kita harus lihat agak jauh ke depan. Misalkan udah lampu hijau, udah siap-siap jalan, ya kita siap-siap jalan. Dan ngegasnya, akselerasinya pun juga normal-normal aja. Dinamis lah, bahasanya dinamis. Jadi mobil juga nggak terasa kayak dijambak jalannya begitu. Biar lebih smooth lah ya Om ya. Ya, kalau lebih smooth, lebih dinamis gitu kan, pemakaian bahan bakarnya juga lebih efisien. Terus selain itu ada lagi nggak Om, mungkin hal penting apa nih harus dirubah jadi pengendara agar lebih efisien? Yang harus dirubah ya gaya berkendaranya terutama yang harus dirubah karena itu cukup berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar mobilnya. Gaya berkendara yang tadi Om jelaskan ya itu penting banget ternyata ya. Gaya berkendara itu penting. Berarti untuk penghematan konsumsi BBM itu tidak hanya dari kita menghemat penggunaan jarang keluar ke rumah atau jarang pakai mobilnya, tapi juga dari gaya berkendara, servisnya dan lain sebagainya itu berkesinambungan ya Om ya. Betul. Nah Om tadi juga terkait perawatan mobil ya, salah satu yang penting juga adalah terkait olinya ya Om ya. Nah bisa nggak sih Om tolong cek ini sekalian mobil aku udah perlu ganti oli nggak sih Om kira-kira? Bisa, tapi kita lihat dulu olinya ya. Ini sepengetahuan saya ini mobil ini olinya harus sintetik dengan viskositas 0W20. Gitu. Jadi coba saya ambil oli dulu, nanti saya panggil karyawan saya sebentar ya. Boleh Om. Ada mekanik saya dari Australia namanya Mas Andrew. Mas Andrew. Wah ini, terima kasih.
Nah Oke, ini. ini oli yang sesuai dengan mobil Iya, Vina, Om. jadi secara spesifikasi di buku manualnya mobil ini, itu oli yang dibutuhkan itu adalah 0W20. Ini viskositasnya. Oke. Nah, dengan standar API SN. Nah, jadi oli ini pun cocok sebagai replacement oli untuk mobil ini. Karena satu, dia olinya viskositasnya sesuai. Yang kedua, dia jenis olinya sintetik. Gitu. Oke, itu dua hal yang perlu dicek juga ya sebelum ganti Betul, oli ya. betul. Baik Om, boleh Om sekalian dicekin ya Boleh, Om ya Om, boleh. dari Pro-nya nih. Oke, tadi olinya udah kita buang. Memang warnanya udah hitam olinya. Oke, Jadi ya memang harus waktunya ganti oli. harus waktunya ya Nah, udah. jadi kita pakai oli ini untuk mobil ini karena spesifikasinya sesuai dengan standarnya mobil ini. Oke, Viskositasnya 0W20 dengan synthetic oil dan API servisnya SN. oke. Sesuai dengan spesifikasi ya, mobil spesifikasi ini ya. yang diperlukan oleh mobil ini. Wah, ini baru pertama kali nih mungkin Vina lihat cara ganti oli ya. Om mungkin tutupnya belum dibuka ya. Iya. Kelupaan. Lupa saya. Oke, berarti oli baru tuh emang warnanya lebih bersih Iya, ya Om ya. warnanya lebih bersih karena ada aditifnya, ada deterjennya. Nah, mengisi oli baru itu juga harus ditakar sesuai kebutuhan mobilnya. Oh gitu. Untuk mobil ini dengan penggantian oli filter itu bisa sampai 4 liter. 4 liter. Tanpa penggantian oli filter mungkin 3,5 atau 3,6. Oh, berarti nggak satu derijannya ini pakai Iya, Om jadi ya. jangan apa namanya jangan dituang semua gitu karena setiap mobil beda-beda jumlah olinya. Iya, kebutuhannya beda-beda ya Om Betul. ya. Nah, untuk pengecekannya nanti bisa dilihat dari dipstiknya lagi. Oh, dipstick itu lagi ya, Ya, apakah sudah betul. cukup olinya atau belum ya? Betul. Oh, beda banget emang ya Om ya. Ya. Dari tadi agak kehitaman Betul. ya, Nah, ini ada titik, bersih banget. ada titiknya nih, titik batasnya apakah sudah mencukupi atau belum, ini masih kurang sedikit lagi kayaknya. Oh, itu. Oke. Berarti harus ditambah sedikit lagi ya Om ya? Betul. Oke, jadi sebenarnya ganti oli ini cukup simpel ya Om Cukup ya. Jadi simpel. jangan sampai males-males ganti Betul. oli ya. Dan juga berapa ya? Berdampak langsung tuh terhadap konsumsi BBM kita kalau kita memang rajin merawat mobil kita ya. Satu, berdampak terhadap konsumsi BBM, yang kedua berdampak terhadap umur pakai mesin. Oke, perawatan mobilnya Ya. juga ya. Dengan rajin servis berkala, biasanya mesin mobil akan sanggup dipakai sampai 100.000 km lebih tanpa kendala. Wah. Nah, kan ini sudah basah di sini, Hah? nah berarti ini udah full. Udah full, sudah cukup berarti Iya. ya Om ya. Wah, terima kasih banyak Om sudah Siap. membantu Vina nih ganti oli. Kalau nggak ketemu Om Abot, aku nggak kepikiran nih mau ganti oli. Oke, sudah selesai. Nanti pasti rasa mesinnya akan lebih berbeda, lebih halus, dan harusnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Wah, terima kasih banyak Om Abot atas Siap. bantuannya mengganti oli mesinnya. Wah, ini abis ini bisa berkendara lebih hemat ya sepertinya Betul, Vina ya, lebih lebih hemat hemat. konsumsi BBM. Lebih efisien dan lebih enak lah mobilnya. Baik, terima kasih Om. Tips hemat BBM. Yang pertama, jaga gaya berkendara. Akselerasi halus, hindari gas dan rem mendadak. Jaga kecepatan tetap stabil. Yang kedua, servis rutin. Ganti oli tepat waktu, bersihkan filter udara dan cek busi. Mesin terawat, BBM lebih hemat. Yang ketiga, tekanan ban sesuai. Ban kurang angin bikin mesin kerja lebih berat, yang mengakibatkan boros BBM. Yang keempat, kurangi beban. Jangan bawa barang yang tidak perlu di mobil atau motor. Yang kelima, hindari idle terlalu lama. Matikan mesin jika berhenti lama atau lebih dari 1 menit.
Yang keenam, gunakan gigi yang tepat. Jangan terlalu lama di gigi rendah, pindah gigi di RPM optimal. Yang ketujuh, manfaatkan AC dengan bijak. AC bisa menambah konsumsi BBM, gunakanlah seperlunya. Yang kedelapan, rencanakan rute. Hindari macet dan rute memutar, gunakan navigasi untuk rute tercepat. Yang kesembilan, tutup jendela saat kecepatan tinggi, karena udara dari luar meningkatkan hambatan. Dan yang terakhir, gunakan BBM sesuai rekomendasi. Gunakan BBM sesuai oktan mesin agar pembakaran lebih efisien. Nah Sobat Autotech, itu dia tadi obrolan menarik kita bersama Om Obo. Terima kasih ya Om atas insight-nya yang luar biasa, juga tips-tipsnya dalam merawat mobil. Dan juga tadi kita sudah mendengar juga obrolan bersama Om Echa terkait eco driving. Semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat bagi Sobat Autotech di rumah. Dan Sobat Autotech, untuk mengakhiri hari ini saya Vina Munawar. Terima kasih atas sudah menyaksikan Autotech, karena Autotech yang ngomongin tentang teknologi jalan terus, hemat energi itu harus. Bye-bye.